Ya, ini materi lanjutan dari pertemuan kita kemarin, eh, termasuk juga kemarin teman-teman saya minta untuk membuat tugas, yaitu yang disebut dengan hakikat hukum, karena pada prinsipnya kita selalu berbicara hukum. Hukum apakah hukum itu? Nah, dan sebenarnya hukum itu siapa? Nah, siapa dan juga siapa yang paling berhak dalam hal menggunakan hukum, seperti itu. Karena kalaupun kita tahu sistem sistem pemerintahan, nah sistem pemerintahan kalau saya bisa meminjam dari HTN, nah dari HTN di situ ada yang berbentuk secara Rechtsstaat, negara hukum, ada juga yang berbentuk secara Machtstaat, kerajaan. Nah, gimana kalaupun kita lihat secara Machtstaat, sekarang pun masih ada beberapa negara yang eksis, seperti halnya ada Saudi Arabia, Brunei, ada termasuk juga eh, apa itu Inggris dengan negara persemakmurannya, dan ada juga Malaysia, itu juga ada. Nah, ada juga Jepang itu tetap menggunakan model Mastat. Namun secara pemerintahannya, di situ ada terpisah yang disebut dengan Perdana Menteri itu. Nah, namun dalam hal ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum? Nah, dari masing-masing model sistem pemerintahan tadi ada bermacam-macam. Nah, ada berbagai macam terkait dengan penggunaan hukum, terkait dengan sebenarnya mastat. Kalau dulu kita tahu, kalaupun kita melihat secara dari beberapa film-film kolosal, baik itu film kolosal di apa ya, di nuansa Indonesia, ya katakanlah Jawa, ada Majapahit, Singosari, dan lain-lainnya itu, ada yang mungkin film-film yang berlatar kerajaan yang di luar, film-film luar, mungkin ada kerajaan Mongol, kerajaan apalah itu yang sifatnya dokumenter, bukan bukan yang sifatnya fiksi, nah, fiksi seperti itu. Nah, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, maka ketika kita berbicara soal hukum, seperti hanya apalagi kita kembalikan terkait dengan penalaran hukum tadi, penalaran, maka kita harus memposisikan sesuatu itu harus pada tempatnya terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara dalam hal hukum, apa sih sebenarnya, untuk apa ada hukum, dan sebenarnya untuk siapa hukum itu sendiri? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang simple, namun ketika kita kaji, itu menjadi eh, sebuah jawaban yang panjang sekali. Bisa berbicara secara historis, bisa berbicara secara normatif juga. Nah, maka dalam hal ini juga sebenarnya kalaupun kita lihat tadi secara mastab tadi, kalaupun secara historis hukum itu adalah raja. Maka siapa yang menetapkan hukum itu adalah raja. Maka ketika ada orang yang katakanlah ada terkena masalah, dia ditangkap, yang berhak menjatuhkan hukum itu adalah raja. Guilty and not guilty itu raja. Nah, katakanlah bisa jadi karena itu adalah ya katakanlah hanya meludah di depan rumahnya raja, dia bisa dihukumi hukuman pancung seperti itu karena itu dianggap menghina. Nah, ada juga yang orang dia katakanlah dia mencuri. Nah, dia hanya katakanlah diasingkan seperti itu. Nah, itu terjadi ada sebuah disparitas karena tergantung dari mood raja. Mood raja, nah ya karena hukum itu hanya berdasarkan ya paradigma karakteristik dari raja itu sendiri. Semakin raja itu dapat berperilaku adil, maka ya rakyatnya dapat eh, ya dapat berjalan secara baik.
Rakyatnya dapat makmur seperti itu. Namun ketika dia mendapati raja yang sangat kejam, keji seperti itu, maka disitulah rakyat maka akan terjadi pemberontakan. Nah, terjadi perekonomian yang memburuk seperti itu. Pengenaan pajak yang tinggi, ketika tidak membayar pajak, maka aset yang dimiliki dirampas oleh negara. Nah, atas dasar ini dirampas kerajaan seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan biasanya. Maka banyak terjadi pemberontakan. Nah, berbeda dengan negara hukum, Rechtsstaat, sebagaimana contohnya ya Indonesia yang itu didasarkan pada negara hukum, di situ ada Pancasila sebagai landasan ideologi dan juga ada Undang-Undang Dasar sebagai sebuah peletakan dasar operasional sebuah negara. Nah, di situ secara umum dibagi secara tupoksinya, apa itu MPR, DPR fungsinya apa itu presiden, wakil presiden, apa itu juga Mahkamah Agung, apa juga komisi yudisial, ada sebuah pembagian res politika di situ. Nah, sebenarnya untuk apa? Nah, hakikatnya itu apa? Nah, kita pelajari mulai dari awal. Nah, di sini kalaupun kita merujuk kembali berdasarkan di sini ada seorang filosof kuno, Romawi kuno yang bernama Cicero. Nah, di sini sekitar tahun 106, nah 106 atau 43 sebelum Masehi. Nah, menyatakan ada sebuah ungkapan yaitu ubi societas ibi ius. Nah, di sini di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, jadi ketika ada sebuah masyarakat, di situ ada hukum. Nah, contoh semisal simpel saja. Nah, karena yang disebut di sini hukum itu bukan berarti hukum yang tertulis saja. Hukum yang tidak tertulis dan itu menjadi sebuah kesepakatan, ya itu adalah hukum. Maka semisal contohnya teman-teman sekarang punya tetangga. Nah, punya tetangga di situ. Nah, di situ ada sebuah katakanlah ketika jam berapa ya? Jam 9 malam ke atas. Nah, tidak boleh berisik. Itu memang bukan sebagai sebuah hukum tertulis, namun itu sebagai sebuah kebiasaan karena jam segitu sudah waktunya orang tidur. Nah, ketika jam segitu sampean membuat sebuah kegaduhan, bisa jadi akan dimarahi ataupun diprotes oleh warga. Nah, karena di situ sebagai sebuah kebiasaan yang itu menjadi hukum sendiri dari masyarakat. Nah, masyarakat segitu, masyarakat sampean sendiri. Nah, jadi bisa jadi coba silahkan. Nah, sampean malam-malam menghidupkan mungkin ya lagunya Slipknot gitu, ataupun Dream Theater itu dengan volume maksimum jam 10 malam gitu. Nah, nanti pasti akan terjadi. Nah, itulah wujud yang dikatakan sebagai hukum karena ada sebuah orang yang berkumpul. Termasuk juga hubungan. Nah, hubungan dikatakan, oh ini ada bapak, ini ada ibu, ini ada anak. Nah, ini adalah bentuk adanya hukum sendiri. Termasuk sekarang, sampai teman-teman sendiri ini sedang sekolah, itu adalah kewajiban dari orang tua dalam hal untuk mendidik anaknya. Itu adalah bentuk kewajiban ini adalah bentuk hukum juga. Nah, jadi meskipun tanpa ada sebuah aturan tertulis, sejak teman-teman itu dalam kandungan, nah itu sudah menjadi sebuah kewajiban melekat dari orang tua dalam hal mendidik anaknya.
Nah, maka yang teman-teman sekarang mulai dalam kandungan sampai dengan sekarang Mas kuliah di Fakultas Hukum ini menjadi bentuk hubungan hukum itu sendiri. Nah, maka seperti halnya kalau berbicara terkait dengan hukum, nah, hukum itu ada sebuah namanya reward and punishment. Nah, ketika dia melaksanakan apa yang diatur dalam hukum itu, reward-nya adalah apa? Dia mendapatkan sebuah ketertiban, berjalan tertib, aman, sama halnya dengan teman-teman sekarang, karena pola hubungan antara orang tua dengan anak sekarang itu berjalan dengan baik, maka teman-teman dapat belajar dengan baik sampai di tingkat sarjana. Nah, karena di sini ada ketertiban. Nah, namun jika di situ adanya sebuah punishment, adanya sebuah sanksi, karena ada hal yang dilanggar. Semisal ada salah satu sisi mungkin dari orang tua tidak menjalankan tugas dan fungsinya dan kewajibannya sebagai orang tua dengan sebagaimana selayaknya. Nah, maka bisa jadi ada beberapa teman-teman kita yang tidak dapat menjalankan ya sampai dengan teman-teman sendiri strata 1 kuliah yang seperti halnya dengan duduk sekarang mendengarkan Zoom. Nah, mungkin karena dalam posisi apa ya, dia dalam kondisi pengampuan, dalam hal dia suka mungkin mabuk-mabukan, dia suka judi, dia tidak katakanlah ya tidak dapat menafkahi dalam artian karena dia tidak mau, dia juga mungkin dia mengingkari terkait dengan anak. Nah, itu kan ada sebenarnya dalam BW itu kan orang tua yang menolak anak. Nah, itu berarti di situ ada sebuah sanksi yang tidak berjalan sehingga ini tidak berjalan secara tertib. Maka bagi pelaku seperti ini biasanya akan dijatuhi sebagai sebuah punishment. Nah, biasanya dalam hal ini kalau mereka melanggar, hal seperti ini, mereka akan dijatuhi sebuah punishment, sebuah hukuman yang sesuai dengan kadar dan tingkat perbuatannya. Nah, semisal, kalaupun kita simple, sering terjadi di masyarakat dan juga sering terjadi di mahasiswa yang mungkin ya seumuran-seumurannya sampean ini terkait dengan overspell. Nah, overspell itu masalah zina. Nah, masalah zina, kalaupun kita merujuk dalam KUHP kita, overspell, zina itu tidak diatur secara jelas karena KUHP kita itu merupakan aturan yang dibentuk berdasarkan kultur budaya orang Kristen. Nah, Kristen Katolik, sehingga zina itu tidak dikenal dalam bahasa mereka. Nah, berbeda dengan hari ini, makanya KUHP kita yang tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia, sehingga banyak terjadi eigenrechting di sini, main hakim sendiri. Nah, main hakim sendiri, semisal ada orang yang tertangkap kumpul kebo, ada juga orang yang tertangkap semisal ya bahasanya kena jam malam. Sudah jam 12 malam ternyata masih bertamu. Malah justru kendaraannya dimasukkan ke dalam rumah, rumahnya ditutup. Nah, di sini berarti ada suatu hal yang mencurigakan sehingga oleh orang-orang digerebeklah di situ. Digerebek kadang dengan berbagai cara, ada yang dilakukan secara arif, ada yang dilakukan secara ekstrim. Nah, yang ekstrim itu biasanya ya ditelanjangi, diarak keliling kampung. Nah, sebenarnya hal seperti itu sudah menimbulkan, sudah dikatakan sebagai perbuatan pidana baru kembali, seperti itu. Nah, karena kalaupun kita merujuk dalam
apa itu hukum acara pidana itu tetap ada sebuah perlindungan kepada ya meskipun dia sebagai pelaku itu tetap kita hormati secara hak asasi manusianya. Tidak boleh hal yang serampangan seperti itu. Nah, hal-hal yang terjadi sebagai exacting itulah sebagai bentuk karena hukum negara tidak mampu untuk menjatuhkan sebuah punishment kepada pelaku, sehingga masyarakat bertindak secara mandiri. Nah, maka disinilah ketika hukum negara tidak dapat menaungi, maka disinilah terjadi ada sebuah ketimpangan. Nah, maka karena sebagaimana kalaupun dasarnya di sini ubi societas ibi ius, di mana di hukum ada masyarakat, di situ adanya sebuah hukum. Nah, tuh, kok sudah setengah jam. Ya, lanjut, masih slide ketiga. Nah, setiap tindakan pemerintah maupun rakyat terikat oleh hukum. Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jika setiap orang baik, perintah ataupun rakyat yang melakukan pelanggaran, hukum diberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka negara tersebut dikatakan sebagai negara hukum. Nah, jadi di sini bahasanya negara hukum itu, Rechtsstaat itu adalah semua halnya itu didasarkan pada aturan hukum. Nah, maka dalam hal untuk dikatakan dia itu sebagai sebuah telah melanggar hukum atau tidak, itu didasarkan adanya hukum yang berlaku. Nah, maka itu dikatakan negara hukum. Nah, namun sebagai saya sampaikan tadi contohnya, jika ternyata hukum itu tidak mampu untuk memayungi, memberikan payung kepada kultur budaya masyarakatnya, di sini maka terjadi ada sebuah ketidakadilan. Masyarakat banyak yang akan melakukan sebuah protes. Nah, karena tujuan hukum sendiri itu selain tujuan hukum itu ya menciptakan sebuah ketertiban, sehingga ketika ketertiban itu terjadi, disitulah keadilan itu akan dengan mudah tercipta. Nah, di sini kalaupun kita melihat dari Stahl, nah, Stahl di sini bahasannya berdasarkan Eropa kontinental. Nah, saya tidak ingin menjelaskan Eropa kontinental itu di mana, apa itu, silahkan dipelajari di pengantar hukum, ilmu hukum, PIH, PHI, pengantar hukum Indonesia. Nah, di situ bahasanya memberikan ciri-ciri maksud itu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka sebagaimana contohnya, mengapa ketika Taliban sudah menguasai Afghanistan, masyarakat dunia belum mengakui karena di situ masih lemah terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Tanpa ada prosedur peradilan yang jelas, nyawa senyawa manusia dengan mudah untuk dikorbankan. Nah, misalnya ada beberapa hal sebagaimana ada sebuah equal antara laki-laki dan perempuan, sampai sekarang kan masih untuk yang masih dapat yang mereka diberikan kewenangan untuk sekolah itu kan hanya yang mereka yang laki-laki, yang perempuan masih diperbolehkan. Nah, itu mereka punya dalih bahwasannya karena bantuan internasional itu di stop, sehingga Afghanistan kekurangan dalam hal kebutuhan dana untuk memberikan sebuah pembelajaran yang layak untuk perempuan. Nah, disinilah karena melekat menjadi titik
titik tekannya, namanya negara hukum itu adalah tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi dari masing-masing. Nah, ketika hak asasi ini tidak dijalankan dengan baik, maka itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Maka dalam sebuah negara bisa itu diembargo, embargo secara politik, secara embargo secara ekonomi, sebagai beberapa negara yang ada negara Iran, ada negara Korea Utara itu diembargo oleh beberapa negara yang tidak menjalin kerjasama, sehingga kerjasamanya terbatas, begitu dia otomatis ya tidak dapat mengembangkan, tidak dapat bertukar menukar terkait dengan hal-hal yang sifatnya ya mungkin bisa membangun negaranya sendiri. Nah, karena sifat dari negara itu kan ada sebuah kerjasama, ya ada barter lah, sama halnya dengan simpelnya sampai sendiri dalam berumah tangga. Dalam hal ini dengan adanya sebuah kerjasama, sampean sebagai sebuah unit terkecil, sebuah keluarga, di situ ada ayah, ibu, ada anak. Nah, di sini saling bekerjasama sehingga mengikatkan diri ke universitas. Nah, dalam hal ini saya pun dan mengikatkan diri kepada universitas sebagai bentuk pengajar sampai mengikatkan diri dalam bentuk mahasiswa, kita saling bertukar hak dan kewajiban di sini. Nah, saya punya kewajiban dalam hal mengajar secara ya baik itu secara formal dan material kepada teman-teman. Nah, teman-teman juga punya hak dan kewajiban dalam hal tugasnya sebagai mahasiswa. Nah, maka disinilah terkait yang disebut dengan pelindungan hak asasi manusia. Nah, kalaupun berbicara terkait dengan hak asasi manusia, nah di situ ada banyak macam. Apa yang disebut dengan hak asasi manusia? Ada disebut dengan hak asasi manusia secara dirigible right dan non-dirigible right. Nah, nanti secara detailnya silahkan teman-teman pelajari. Ataupun nanti kalaupun masih menunggu mata kuliah yang ada, ya pasti akan ada yang disebut dengan hak asasi manusia itu. Nah, yang kedua terkait dengan di sini pemisahan pembagian kekuasaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada trias politika, ada kewenangan kekuasaan supaya tidak ada kewenangan yang bersifat absolut, sebagaimana raja. Maka di sini ada trias politika, ada yang bagian membuat undang-undang, ada yang bagian yang pelaksana undang-undang, ada juga yang bagian peradilan. Nah, ini menjadi bentuk trias politika, sebagaimana kalaupun kita lihat di Indonesia, ini menganut adanya pembagian, bukan pembagian, pemisahan kekuasaan. Nah, hampir sama, tapi secara artikulasi akan berbeda. Nah, di sini ada dari negara hukum itu tadi. Dan dari masing-masing tiga ini ada sebuah peran, yaitu checks and balance, saling mengingatkan. Dari DPR membuat ada sebuah kewajiban, dia programnya adalah dalam hal ya biasanya dalam hal mengingatkan eksekutif ketika dalam hal menjalankan programnya. Nah, begitu juga pemerintah itu juga memiliki peran dalam hal memberikan masukan kepada pemerintah, kepada legislatif dalam hal kebutuhan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat, seperti itu. Nah, termasuk juga di sini peran dari lembaga peradilan. Nah, di sini punya check and balance dari masing-masing dari ketiga kekuasaan ini. Nah, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, ini dalam hal kepemerintahan itu didasarkan pada peraturan. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Nah, kalaupun kita merujuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang dasar, ada undang-undang, ada
peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, nanti sampai bawah lagi sampai tingkat peraturan RT. Nah, itu. Yang keempat adalah peradilan administrasi. Nah, di sini sebagai bentuk perlindungan, nah, katakanlah sampai dikatakan sebagai sebuah pelaku kejahatan. Nah, sampai diduga ditangkap oleh polisi sebagai pelaku kejahatan. Maka di sini meskipun kondisi sampai ditangkap, sampai masih diposisikan mempunyai hak untuk membela. Nah, hak untuk membela inilah dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku. Nah, secara prosedur meskipun ditangkap, dia itu masih diduga. Nah, diduga bukan dikatakan sebagai terpidana. Nah, kalau terpidana itu sudah jatuh putusan berarti memang dialah menjadi pelakunya. Ketika bahasa diduga, ini ya masih tersangka. Nah, tersangka dia masih menjalani proses prosedur persidangan. Nah, ketika nanti sudah dok pengadilan, divonis, nah, maka disitulah sudah muncul stigma label dia sebagai pelaku. Seperti itu. Nah, di sini ada juga menurut DC, nah, di sini dalam kalangan ahli hukum Anglo-Saxon mengatakan bahwasannya ciri-ciri dari rule of law di sini yang pertama adalah supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini bahasanya hukum itu adalah segala-galanya. Semuanya harus diselesaikan berdasarkan hukum. Nah, maka tidak boleh adanya abuse of power, tidak ada yang namanya sebuah kebijakan yang sifatnya itu sangat subjektif, semuanya itu harus objektif berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Nah, maka sebagaimana kalaupun kita melihat adanya sebuah ungkapan, hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, itu adalah bermula dari adanya sebuah bentuk subjektivitas dari penegak hukum, sehingga melahirkan adanya abuse of power dari para penegak hukum yang memilih dalam hal penegakan hukum. Nah, sehingga dalam hal ini perlu adanya sebuah supremasi hukum. Hukum itu menjadi sebuah panglima. Nah, ditetapkan sebagai panglima. Maka sebenarnya untuk menetapkan seorang pejabat nah, itu sebagai standar objektif, tidak menetapkan pada sebuah bentuk diskriminasi. Nah, diskriminasi, adanya bentuk diskriminasi, maka harus ada sebuah aturan yang netral, yang objektif. Nah, dari aturan hukum inilah menjadi sebuah pelaksanaan sehingga ketika ada masalah dikembalikan kepada rujukannya itu. Sehingga orang-orang bisa menerima dalam hal ya kemenangan ataupun kekalahan itu. Meskipun dalam hal seperti halnya pemilu seperti itu. Nah, yang kedua adalah selain supremasi hukum, adanya sebuah equality before the law. Nah, equality before the law ini adalah tanpa memandang status sosial, pekerjaan, keturunan, kekayaan, nah, kedudukannya sama di depan hukum. Makanya kalaupun di Dewi Keadilan itu kan dilambangkan dengan dia sebelah kanan membawa pedang, sebelah kiri dia membawa timbangan dengan mata tertutup. Nah, kalau saya pernah tahu itu ya ada patungnya itu ada di Polres Kota Malang. Nah, ketika masuk di dalam, teman-teman disajikan dengan patung Dewi Keadilan di situ. Nah, kalau nggak salah warnanya agak gelap itu.
dengan disimbolkan menutup mata di sinilah hukum itu tidak tebang pilih. Nah, secara asasnya dia tidak tebang pilih, dia bersifat objektif tanpa melihat kamu itu siapa, semuanya diproses dengan sama. Ketika melakukan kesalahan, maka disitulah harus dijatuhkan sanksi. Yang ketiga, hampir sama dengan tadi, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Begitu. Nah, nah, ini kalau menurut Simorangkir dan Sas Pranoto, bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi diakibatkan diambilnya tindakan yang yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, jadi hukum itu memiliki adanya daya paksa. Nah, karena ketika itu sudah disahkan, itu menjadi sebuah aturan bersama, menjadi sebuah kesepakatan bersama, maka ketika ada orang yang melanggar, nah disitulah dia diberikan sebuah sanksi. Sanksinya inilah sebagai bentuk adanya daya paksa. Daya paksa karena ya dia telah melanggar, maka oleh penegak hukum dirampas sebagian hak asasi manusianya, diturunkan harkat martabatnya, diberikan dia sebuah penjaraan. Nah, katakanlah sebenarnya dirampas sebagian aset kekayaannya karena aset itu diperoleh dari tindak pidananya. Nah, maka disinilah letak adanya sebuah daya paksa itu. Nah, ini yang kedua berdasarkan Mokhtar Kusuma Atmaja. Nah, di sini bahasanya hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah beserta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, di sini tujuannya adalah memelihara ketertiban dari adanya hukum itu sendiri. Nah, jadi supaya tidak ada sebuah pola hubungan pergaulan hidup yang chaos, yang ramai, yang kacau, nah, maka ada sebuah hukum itu yang mengatur. Nah, sehingga ada sebuah ketertiban itu sendiri. Yang itu dilakukan baik itu mulai dari pembentukannya, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari penegakannya, itu ada sebuah pos masing-masing sendiri sesuai dengan pemisahan kekuasaan tadi. Nah, di sini yang selanjutnya menurut Amin, nah di sini yang menurut dalam judulnya bertamasya ke alam hukum menyatakan hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari atas norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Nah, Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Ini ada Leon menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, sedangkan menurut Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, di sini kalaupun kita lihat bahasanya secara unsur-unsurnya, nah yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi berwajib. Yang ketiga, peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan adalah tegas. Selain itu, hukum memiliki ciri-ciri yaitu adanya perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Nah, karena dalam hal ini tujuan hukum sendiri adalah soal keadilan, maka sumber hukum pun diambil guna memenuhi keadilan tersebut. Nah, ya, sampai sini ada yang perlu didiskusikan termasuk dari tugas saya kemarin. Sudah dapat info terkait dengan UTS-nya? Sudah, Pak. Jadwalnya. Sudah, Pak. Jadi ada di minggu depan, ya. UTS-nya itu minggu depan, nanti saya usahakan di tanggal 21 itu saya share di Telegram, nanti akan dikumpulkan dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, nanti saya minta, kalau saya sih simple teman-teman meresum dari sebuah buku itu, namun itu tidak boleh ada copy paste. Tidak ada boleh copy paste, nanti akan saya bagi dalam satu kelas itu materi NIM sekian sampai sekian, materi ini, NIM sekian sampai sekian, materi ini. Nah, itu nanti, tapi tidak boleh ada copy paste. Harap dibahasakan menurut pemahamannya teman-teman sendiri. Karena dari hasil kerjaan itu nanti akan saya cek plagiasi, akan cek plagiasi sehingga secara similarity-nya, kemiripannya akan ketahuan seperti itu. Contoh sampean hanya kompas dari internet, nah, itu akan ketahuan karena bahasa secara jelas itu akan muncul di situ. Nah, terkait dengan penilaian nilai biasanya saya hanya berdasarkan dari hasil cek similarity-nya tadi. Nah, kalaupun katakanlah yang cek similarity-nya di bawah 20%, nah, bisa saya memberikan nilai di atas 85, seperti itu. Nah, nanti biasanya saat saya sudah ada tabelnya, jadi ada jenjangnya terkait dengan cek similarity itu. Nah, nanti saya mohon bisa dikerjakan hanya resume. Nah, resume tapi gunakan bahasa sampean sendiri. Di paraphrase, pilihannya mungkin ada bahasa undang-undang,
Ya itu jangan dikompas saja, tapi diulang menurut bahasanya teman-teman sendiri. Nanti saya akan share satu buku, katakanlah yang semisal ya satu buku yang pernah saya share kemarin kepada teman-teman di Telegram. Nanti akan saya pilih salah satu buku yang itu bisa di resume bersama. Nah, kalaupun dari kelas ini kan yang selalu nggak pernah masuk full kan, ya nanti untuk ya sebenarnya tugas saya pun bukan kelompok, jadi tidak membebani bagi mereka yang tidak pernah masuk, toh mereka tidak pernah masuk ya tidak akan menjadi masalah. Nah, di sini seharusnya kan ada 52 dan ini saya pun mengajar tidak pernah full. Jadi ya karena ini nanti masing-masing katakanlah ada 10, berarti ada berapa ini? Ya 10 bab lah minimal seperti itu. 10 bab yang dibagi 52 orang ini. Nanti gampang secara pengaturannya akan saya share di situ berdasarkan list, biasanya akan saya acak lewat bantuan apa ya, bantuan Excel lah nanti untuk mengacak nomor itu berapa seperti itu. Ya mungkin itu ada yang disampaikan. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pembuatan kata-kata buat UTS itu pakai kata-kata kita sendiri apa kata-kata yang formal atau gimana, Pak? Nah, artinya kan gini, semisal ya. Nah, di sini semisal, nah, di sini Utrecht. Nah, yang berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu ditaati oleh masyarakat itu. Nah, bahasa sampean bisa diulang. Nah, hukum, nah, menurut Utrecht, bahasanya sebagai sebuah kumpulan. Nah, kumpulan peraturan yang di dalamnya berisi terkait dengan tata tertib dalam masyarakat, sehingga oleh masyarakat itu dapat ditaati dengan baik. Itu contohnya. Bisa dipahami, Mbak Baik? Bisa, Pak. Makasih. Nah, itu salah satu contoh membahasakan ulang. Jadi itu secara otomatis menjadi orisinilitas teman-teman sendiri. Nah, itu tidak kompas. Nah, karena ini sebagai pembelajaran nanti untuk teman-teman, untuk skripsi itu pun nanti akan ada cek similarity juga, cek plagiasi. Karena cek plagiasi sekarang itu menjadi momok yang sangat serius juga untuk pendidikan. Jadi tidak bisa sekarang itu asal kompas-kompas itu. Jadi ya karena dalam pendidikan copy paste itu ya sebagai bentuk kejahatan yang serius kalaupun dalam pendidikan. Nah, seperti itu. Kalau dalam dunia prakteknya, nah, itu memang tidak menjadi masalah. Namun secara etika itu menjadi hal yang salah. Namun ketika itu nanti yang dijiplak itu sudah ada sebuah hak kekayaan intelektual, nah, bisa berapi. Nah, ya simpel masalah Warkop DKI kemarin itu masalah hak kekayaan intelektual. Ya, ada lagi? Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Semoga saya bisa share terkait dengan UTS-nya itu dengan baik, supaya bisa teman-teman persiapan lebih baik juga. Mungkin itu dari saya. Semoga
teman-teman sehat selalu, tetap dijaga kesehatannya. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.